sehat, salam presisi, salam forensikers. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Dokterku Elsinta TV yang bekerja sama dengan podcast Ngopi Rusari atau Ngobrol Pagi di Rumah Sakit Polri. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi dunia otopsi yang merupakan suatu seni dan ilmu yang menjadi penentu dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Nah, seperti yang kita sudah ketahui terkait dengan ilmu forensik ini, di mana dalam forensik itu kita mengenal yang istilahnya namanya otopsi, di mana otopsi ini tidak hanya sekedar prosedur medis, melainkan merupakan salah satu alat vital dalam mengungkap fakta-fakta yang sering tersembunyi ya dok ya, yang dapat membawa keadilan bagi yang ditinggalkan. Nah, untuk saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Dr. Sumi Hasri Purwanti, spesialis forensik, diploma in Forensic Medicine. Selamat datang dokter, selamat bergabung dengan kami. Oke, untuk yang pertama dokter, terkait dengan otopsi. Kira-kira menurut dokter otopsi itu seperti apa dok? Bagaimana? Otopsi itu kalau orang awam takut, kata-katanya mengerikan otopsi. Tapi sebenarnya bahasa Indonesianya ya memeriksa luar dan dalam pada tubuh manusia yang sudah meninggal. Tapi seringkali saya kalau ketemu keluarga atau meminta persetujuan keluarga, ya saya mau periksa luar dan dalam loh bu, gitu loh. Kadang karena mereka kalau dengar kata otopsi itu takut, terus mesti menolak seperti itu. Ya intinya sih memang pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan pada tubuh manusia ketika dia meninggal tidak wajar, sehingga harus diperiksa biar jelas dari cara kematiannya, dan yang penting waktu kematiannya, terakhir pasti sebab kematian. Oke, berarti ya dok, terkait dengan otopsi tadi kan dilakukan apabila kita curiga nih ada penyebab lain yang tidak wajar dari kematian orang tersebut ya dok. Contohnya seperti apabila ada indikasi terjadinya pembunuhan, betul dokter. Nah, selain indikasi tersebut, apakah ada indikasi lain dokter untuk dilakukan? Memang otopsi? Dari pemeriksaan luar dan dalam tersebut atau otopsi itu dipastikan bila ada tubuh atau seorang yang meninggal dunia ya, tubuh manusia, dan penyidik ingin mengetahui sebab kematiannya. Bahkan sekarang masyarakat atau keluarga yang sering memberitahu ke kita, meminta ke dokter forensik untuk diperiksa. Tapi prosedurnya tetap berdasarkan surat permintaan polisi. Di situ kita harus berpikir ya, sebagai dokter spesialis forensik di ilmu kedokteran forensik di universal dunia itu, kalau ada orang meninggal itu selalu berpikirnya apakah ini benar korban pembunuhan atau accident, kecelakaan, atau suicide, bunuh diri. Lah, disitulah kita harus memeriksa lengkap yang tadi saya bilang. Sehingga dari tahun 2005 sampai sekarang saya sebagai dokter forensik itu sering ngisi ya podcast, narasumber apapun, webinar, atau nulis di media untuk edukasi ke masyarakat. Jangan menghalang-halangi bila penyidik inginkan otopsi. Dan sekarang ternyata malah penyidik yang kewalahan loh, keluarga atau masyarakat yang minta. Bahkan pernah tanya teknisi kamar jenazah di Rumah Sakit Polpus nih, keluarga sendiri yang nganter jenazahnya, minta diotopsi. Ya, walaupun seperti itu ya kita jelaskan, tetap harus ada laporan polisi gitu, karena supaya jadi jelas, terus bisa dituangkan dalam visum et repertum, ada pro justitianya, harus ada surat permintaan tertulis dari penyidik. Baik, oke dokter. Terkait yang tadi kan saya dengar ada banyak keluarga yang sudah mulai untuk meminta. Nah, sebetulnya prosedur apa yang harus dilalui terlebih dahulu dok untuk melaksanakan pemeriksaan otopsi ini? Ya, memang prosedurnya tadi saya sudah singgung ya, berdasarkan surat permintaan. Kedua, tetap ada izin keluarga. Kalau memang jenazahnya tidak dikenal, ditemukan oleh polisi dan dikirim ke rumah sakit, ya kita nunggu 2x24 jam supaya jelas. Tapi menurut undang-undang sih ada di KUHP itu sebenarnya tidak perlu nunggu keluarga untuk kepentingan penyidikan, bisa untuk dilakukan langsung otopsi. Tapi karena sudah ketentuan moral di etika moral atau
di Indonesia kita kekeluarganya tinggi dan rasa agamisnya juga tinggi, ya tetap kita tunggu. Siapa tahu memang ada keluarganya yang mengenali dan mengakui kalau itu adalah salah satu keluarganya yang hilang, sehingga sebelum diotopsi dia bisa lihat dulu. Memang otopsi sebenarnya tidak merusak atau mengganggu dari tubuh manusia. Saya selalu jelaskan, yang kita dapati nanti adalah bekas jahitan dari kepala sampai bawah, itu aja. Dan semua organ kita kembalikan pada posisinya di tubuh manusia tersebut yang sudah meninggal dunia. Baik, betul ya dok ya. Jadi memang untuk dilakukannya otopsi kembali lagi untuk memenuhi kepentingan peradilan itu sendiri ya dok ya. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, kira-kira profesi apa saja dok yang berperan selain dokter, mungkin dokter forensik? Oh iya, kalau di KUHP itu di 133 dan 134 pasal berbunyi itu memang dimintakan kepada dokter atau yang mempunyai keahlian atau dokter kedokteran kehakiman. Jadi kalau yang tidak ada dokter forensik boleh dilakukan oleh dokter, kan adik-adik juga dokter muda belajar kan. Betul. Siapa tahu ditempatkan di Papua, di luar Jawa yang tidak ada dokter forensik, dia bisa mengerjakan itu. Tapi bila ada dokter forensik di wilayah tersebut, yang melakukan adalah dokter spesialis forensik karena dia yang berkompetensi dan dia juga punya STR, punya SIP, izin praktek, jadi bisa melakukan kegiatan otopsi di rumah sakit dia berada. Baik, berarti nanti dokternya juga akan berperan dalam persidangannya ya dok ya? Bisa dipanggil dok? Itu pun kalau tidak jelas visumnya. Makanya saya selalu bilang ke adik-adik koas atau adik-adik dokter umum ya yang konsul ke saya tentang bunyinya visum, harus jelas di kesimpulan. Jelasnya apa? Urutan tadi, identitas, waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, juga sebab kematian. Kalau itu jelas, kita tidak dipanggil di pengadilan. Tapi kalau saya mungkin dipanggil karena untuk minta pendapat, second opinion, seperti itu, berdasarkan visum mungkin yang dikerjakan oleh dokter rumah sakit lain, supaya memperkuat aja sih, supaya jelas apakah memang kematiannya karena benda tumpul, benda tajam, atau zat beracun yang seperti itu. Jadi memastikan sebab kematian untuk dijatuhi hukuman terhadap terdakwa. Kira-kira bentuk temuannya yang bisa kita temukan dok dalam pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan luar jenazah itu seperti apa dokter? Temuan itu ya harus kita tuangkan ya di visum et repertum, dan dari ujung kepala kita periksa apakah ada tanda kekerasan, kita tulis, ada traumatologi, atau ada tanda-tanda racun, ada tanda asfiksia, itu kita periksa semua, kita tuangkan di visum. Itu bisa lengkap berdasarkan fakta pemeriksaannya. Di situ cara tanatologinya, waktu kematian, karena penyidik akan selalu bertanya, ini kira-kira meninggal jam berapa ya Bu, Dek? Tujuannya apa? Kalau saya ngasih materi ke adik-adik koas itu ya tujuannya apa? Tujuannya waktu kematian untuk memperkirakan kejadian atau alibi. Kira-kira di sekitar situ saksi saya bilang meninggal jam 2 sampai jam 4 sore. Penyidik akan tanya saksi, siapa sih yang berkeliaran di situ? Atau mungkin saksi sendiri yang ada di situ yang dicurigai karena dia yang lapor, dia ada yang situ. Ternyata sesuai dengan waktu kematian kelihatan ya, dia nggak bisa berkelit. Dan di situ saya selalu minta didampingi oleh penyidik, karena kita langsung bilang kalau udah otopsi kan jelas tahu dari seluruh organ, oh waktu kematiannya jam segini. Penyidik akan kasih tahu teman-temannya resmob di TKP, dia akan cari saksi-saksi yang meyakinkan ada sesuai dengan waktu kematian saya. Oke, baik. Terkait dengan waktu kematian tadi dokter, kira-kira bisakah dokter dijelaskan secara awam nih dok untuk pendengar kita terkait bagaimana sih cara dokter forensik itu menentukan waktu kematian? Ya memang itu namanya tanatologi ya kalau di dokter forensik. Siapa tahu yang punya anak pengen jadi dokter forensik atau yang udah dokter pengen sekolah ya, itu memang kita pelajari di kedokteran forensik dari lebam mayat, misalnya ada biru kehitaman baru meninggal,
antara 2 sampai 4 jam. Terus ada kaku mayat. Misalnya kalau mungkin tidak ada dokter atau tenaga medis keluarga, minimal lu jangan diapa-apain gitu kan. Jangan sampai dipegang-pegang semua karena kan membuat manipulasi dari jenazah itu. Kaku mayat biar alami ya memang itu ternyata bisa kita tentukan 4 sampai 6 jam. Setelah itu masuk proses pembusukan, mungkin kulitnya mulai ngelupas. Pertama kan matanya melotot, lidahnya keluar, kulitnya mulai ngelupas, tangan kakinya keluar gitu kan, meregang gitu kan. Saya beberapa kali kasus dikirim dari rumah, ternyata dibuka kebiruan, terus kakinya membuka, tangannya membuka, yang ditiket jadi dilepas, karena dilepas kan lah dikira keluarganya itu dipukulin, ada kekerasan, sehingga dia minta otopsi, minta ulang ya, atau ekshumasi lah. Kita jelaskan kalau itu adalah proses waktu kematian. Dan seringkali memang karena keluarga nggak tahu ya, masyarakat nggak tahu, dan kalau adik-adik koas saya wajib bisa menjelaskan, siapa tahu datang ke IGD-nya atau dipanggil dokter keluarga, ini kok meninggalnya seperti ini ya, kok lidahnya menjulur, kan orang mikirnya kayak dicekik ya kan, padahal itu proses kematian, proses mulai terjadinya pembusukan, keluar semua kan cairan dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari organ tubuh yang lain, itu kan proses pembusukan, mulai keluar cairan-cairan itu, dan lama-lama dia akan membesar dan mengelupas di lambung, daerah perutnya seperti kehitaman ya kan, wajahnya mungkin menghitam, apalagi kalau mungkin meninggalnya karena ada asfiksia berat, cekikan, bekampan lah, wajahnya tambah hitam, dikira ada kekerasan di situ. Baik, oke. Kalau terkait penyebab kematiannya dokter, bagaimana dok? Apakah dari dokter forensik sendiri bisa memastikan dengan benar gitu penyebab kematiannya? Kalau penyebab kematian memang diharapkan kita bisa memastikan, karena itu tadi kepentingan penyidikan, dan dia tidak bisa mengelak lagi secara ilmiah. Kita bisa buktikan, apalagi sekarang tanda kekerasan seksual yang membuat korban mati, meninggal, itu kita bisa buktikan dari sekitar kemaluannya, dari mungkin si korban ada mencakar si pelaku, kita bisa ambil gunting, mungkin dari kemaluan korban kita swab, terus kalau misalnya udah berapa hari biasanya kan hilang ya tanda-tanda air mani, sperma. Lah ternyata di situ kalau pelakunya biasanya kita tahu lah, pelaku itu kan sering melakukan kejahatan yang ya seksual di mana-mana, sehingga dia punya penyakit kelamin. Lah kumannya dia nempel di korban itu bisa kita ambil, jenis kumannya itu ternyata sama. Misalnya sama ya pelakunya dia tidak bisa menghindar. Atau bekas gigitan pelaku pada tubuh korban, gigitannya kita bentuk, kita swab, dan kita lihat bentuk giginya matching nggak dengan giginya si pelaku, atau sisa air liurnya kita ambil untuk pemeriksaan DNA. Jadi kita tidak butuh pengakuan, kita pembuktian secara ilmiah. Baik, oke. Makanya kan, makanya kan adik-adik semua kalau periksa lengkap, jenazah itu lengkap. Baik, menarik sekali ya dok ya sejauh ini terkait dengan ilmu forensik ini. Mungkin kita bisa ambil waktu break dulu sebentar ya dok ya, untuk kita lanjutkan lagi. Baik, pemirsa Dokterku Elsinta TV bersama Ngopi Rosari, kita kembali lagi untuk melanjutkan tanya jawab kita bersama dengan Dr. Sumi Hasri Purwanti. Oke. Baik dokter, kita lanjutkan diskusi kita yang tadi ya dok ya. Nah, terkait dengan temuan-temuan penting yang kita temukan saat otopsi itu tadi ya dok, apakah ada temuan yang nantinya bisa mempengaruhi statement yang diberikan oleh tersangka maupun terdakwa di pengadilan dok? Ya. Kalau temuan-temuan otopsi itu memang selalu kita tuangkan di visum et repertum. Kalau terdakwa
menyangkal, tidak mengaku itu ya haknya dia. Kan kita bisa buktikan secara ilmiah. Jadi memang kita tidak butuh pengakuan tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka masih di kepolisian ya, kalau sudah di pengadilan itu terdakwa jadinya. Sehingga kalau sampai pengadilan, kita yang mempengaruhi Yang Mulia sama para hakim anggotanya, dan itu pun kita juga harus menjawab dan menjelaskan kepada jaksa penuntut umum. Dan bagaimana seorang pembela juga akan terus mengejar, menanyakan ke kita karena dia membela si terdakwa ini. Kalau memang ini kasus kita dan kita lakukan dengan benar, otopsinya jelas, hasilnya juga didukung oleh pemeriksaan laboratorium secara ilmiah, ya kita tidak boleh ragu dan takut kalau memang sebab kematiannya sudah kita tentukan. Baik, ada nggak sih Dok kasus-kasus di mana apa yang diakui oleh terdakwanya begitu disesuaikan dengan temuan dari hasil otopsinya itu tidak sesuai, Dok? Iya, ada. Beberapa kali saya dipanggil sebagai ahli, ya ada juga karena terdakwanya mungkin pura-pura lupa, pura-pura gila, dia merasa tahu kalau tidak sesuai dengan penjelasan atau alat bukti sehingga dia bisa lepas. Dia bilangnya mungkin hanya memukul aja, hanya meracunin aja, tapi ternyata kan dari pemeriksaan kita ada kekerasan seksual sehingga dia bisa dijatuhi pasal berlapis. Dan dia tidak ngaku karena dia mungkin mikir nggak mungkin ketemu nih gitu kan tanda-tanda persetubuhan, tapi kan kita bisa, tadi saya jelaskan, bisa kita temukan DNA dari si pelaku, terus daerah kelaminnya yang rusak, sehingga kita yakin selain kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal juga ada tanda kekerasan seksual atau pemerkosaan. Nah itu pasalnya jadi berlapis. Jadi di peradilan dia tidak bisa mengelak karena hasil temuannya itu ya, Dok. Yeah. Oke. Nah, mungkin kita loncat sedikit ya, Dok, terkait dengan otopsi forensik dan otopsi klinis itu kira-kira perbedaannya apa, Dok? Iya, memang secara teori otopsi forensik kan untuk kepentingan peradilan. Kalau otopsi klinis itu biasanya memang dilakukan untuk mengetahui sebab sakitnya itu, meninggal karena sakit yang tadi saya bilang, mungkin homicide, suicide atau accident kalau forensik ya. Tapi kalau bukan forensik, kita cari untuk sebab kematian dari sakitnya itu, karena tiba-tiba meninggal kan, mungkin sudden death, terus kita keluarganya nggak yakin apakah betul memang karena sakit jantung atau sakit degeneratif lain, lah minta kita otopsi klinis seperti itu. Dan seringkali otopsi klinis itu dilakukan dari permintaan keluarga. Untuk prosedur yang dijalankan apakah berbeda, Dok, antara forensik dan klinis? klinis? Tanpa laporan polisi seperti itu nggak apa-apa. Biasanya sih untuk kepentingan asuransi, warisan juga sering, karena asuransi pengen tahu betul nggak dia memang meninggal karena sakit, kan? Kalau meninggal yang berhubungan dengan kriminal, ya kasihan juga itu, kadang asuransinya nggak mau dicairkan gitu, karena asuransi kadang tidak mendukung ya dia meninggal karena pembunuhan kah atau karena bunuh diri gitu kan. Seringkali sekarang accident itu otopsi karena accident pihak asuransi yang minta, betul nggak dia meninggalnya seperti itu. Baik, selain karena permintaan asuransi, perusahaan asuransi ya, Dok, kemudian permintaan keluarga, atau ada kecurigaan adanya penyebab kematian tidak wajar, ada nggak sih, Dok, kondisi-kondisi yang membuat otopsi ini wajib dilakukan oleh seorang dokter? Yang wajib itu berdasarkan permintaan penyidik, karena penyidik pun kita kasih masukan ya waktu mereka sekolah di akademi kepolisian, karena semua untuk kepentingan penyidikan dan itu ranahnya polisi. Polisi kan tugasnya secara universal kan identifikasi termasuk korban manusia ini, karena sangat dibutuhkan betul nggak kejahatan terjadi yang ada korbannya tubuh manusia, sehingga dia harus tahu kalau ada masyarakat lapor atau dia ke TKP
lihat dalam keadaan terkunci rumahnya, tapi ada orang meninggalnya mungkin di bawah kasur, atau meninggal ada bau gas, ada bau kebakar lah. Itu betul nggak meninggalnya karena eksiden, atau memang ada pembunuhan berencana, atau memang dia sengaja bunuh diri lah. Itu sehingga harus mengerti para teman-teman penyidik di lapangan, karena mereka juga dilatih olah TKP gitu. Kalau kita di kedokteran kepolisian, kita juga belajar olah TKP aspek medis, sehingga kerjasama yang baik. Kalau pengambilan sampel atau body part di tubuh manusia, mungkin karena ledakan, kebakaran yang sering terjadi, itu bisa tahu tubuh atau bagian tubuh atau body part mana yang kira-kira ada inti selnya untuk pemeriksaan DNA. Jadi tidak semua langsung diperiksa, karena kan kita harus yakinkan ini yang bisa diperiksa, ini bisa diperiksa. Baik, kira-kira untuk masyarakat awam, Dok, misal ada dari masyarakat menemukan jenazah gitu, sebetulnya langkah yang paling tepat untuk diambil oleh masyarakat itu apa, Dok? Karena kan takutnya mereka panik, kemudian jatuhnya nanti memanipulasi jenazah gitu. Ya, lapor sih ke polisi. Kan setiap RW ada babin kan, itu lapor atau langsung ke polsek. Apalagi zaman sekarang mesti langsung viral, mungkin di videoin. Mesti teman-teman polisi akan datang ke TKP. Jadi jangan diam aja, apalagi mungkin tetangganya sudah 2 hari nggak keluar, kan curiga. Seringkali udah 3 hari, 4 hari, malah terakhir kelihatan tanggal 2 Maret, ternyata sekarang udah tanggal 10 Maret meninggal. Itu kan harus aware ya, jadi minimal memang lapor ke Pak Babin yang ada di masing-masing kampung gitu, seperti itu. Dalam olah TKP itu kan berarti ada pengumpulan bukti juga ya, Dok, ya, oleh penyidik ya. Itu juga akan membantu dari proses otopsinya, Dok. Iya, karena kita nggak lepas nanti hasil otopsi sama hasil olah TKP untuk kepentingan rekonstruksi. Itu udah prosedur untuk sebelum kasus ini selesai dilimpahkan ke pengadilan. Cukup menarik ya, Dok, ya terkait itu. Berarti memang selalu akan ada hubungan antara penyidik, kemudian ilmu forensik, dan masyarakatnya juga bisa turut ikut berperan dalam supaya menjaga TKP-nya itu tidak termanipulasi, supaya hasil pemeriksaannya tetap sesuai begitu ya, Dok ya. Mungkin bisa kita lanjutkan setelah ini ya, Dok ya. Jadi untuk pemirsa Dokterku Elcinta TV, kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di sini dengan Dr. Sumi Hasri Purwanti di Dokterku Elcinta TV bersama Ngopi Rosari. Kita lanjutkan ya, Dok, terkait perbicaraan yang tadi. Saya mau tanya nih, Dok, terkait dokter kan sudah cukup lama menjadi dokter forensik ya, Dok ya. Nah, dalam menjalankan profesi dokter, apakah ada tantangan yang sering dokter hadapi yang mungkin dalam bidang budaya ataupun etika ataupun berdampak kepada dokter secara emosional, apakah ada, Dokter? Iya sih, kalau tantangan dari awal dulu, karena dokter forensik yang sedikit, saya sering pergi gitu kan, tapi sekarang udah banyak ya, saya tinggal nunggu konsul-konsulan dari adik-adik. Tapi tantangannya ternyata itu sekarang dari dulu ya, ini masyarakat kadang mereka yang menghalang-halangi, apalagi masyarakatnya yang pinter-pinter mungkin ya, itu malah mikirnya tetap kasihan, kalau udah meninggal, udah keadaan seperti itu, kenapa harus diotopsi? Nah, kita selalu jelasin dan nggak selesai mungkin sampai sekarang. Makanya saya terus mengedukasi untuk masyarakat, karena kalau kita itu ya mungkin beda dengan dokter kandungan, ada panggilan melahirkan pergi dia partes. Kalau kita berburu sama waktu kematian, karena semakin cepat kita periksa tanda-tanda barang bukti di tubuhnya yang bisa menjadi alat bukti itu bisa kita sampaikan ke penyidik, sehingga penyidik jelas menerima hasil kita. Itu yang selalu
jam berapapun di telepon ya sudah berangkat, ayo otopsi ayo gitu. Kadang nunggu surat permintaan dok, waduh surat permintaan datangnya dari Bandung ya jauh gitu. Udah sekarang dipermudah sih, by WA bisa. Kalau secara mental ya saya selalu bilang saya tetap waras di dunia yang tidak waras ini, karena kan kadang ketemu korbannya dalam keadaan tidak baik, dan saya kadang memvisum pelaku juga, karena jangan sampai dia pura-pura gila gitu kan, dia pura-pura ada luka sehingga ada perlawanan, padahal dia sendiri yang melukai tubuhnya. Itu saya sering ketemu itu, dan sebenarnya itu ranahnya kompetensinya psikiater ya, tapi kadang karena jarang psikiater juga mungkin berhubungan dengan pelaku, takut juga ketemu pelaku, apalagi korban kekerasan seksual dan pelakunya predator-predator yang kepada anak-anak itu sering saya visum. Karena beberapa kasus saya temukan tanda mungkin dia dicakar sama korban, sehingga kita bisa cocokkan bentuk atau ukuran cakaran dengan kukunya korban. Mungkin udah beberapa hari karena kita tidak temukan epitel atau kelenjar apapun yang dari pelaku nempel di kuku, karena udah berapa hari, mungkin udah busuk atau udah dicuci. Tapi kita lihat kalau luka di tubuh manusia yang hidup kan 5 hari itu masih ada ya, maksimal 7 hari mungkin sudah mulai sembuh. Kalau lukanya dalam bisa sampai 30 hari, sehingga saya selalu memvisum si pelaku ini biar tahu, oh ternyata di tubuhnya ada bekas cakaran, di kaki, di tangan, kita buka di badannya, kita bisa cocokkan. Dan siapa tahu mungkin masih sisa ada epitel kalau dia melakukan kekerasan seksual dari air atau cairannya si korban, karena mungkin ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh korban, misalnya cairan kayak proses pembusukan, dan dia dilakukan pemerkosaan sehingga tempel di tubuh pelaku, di alat kelamin pelaku, kita bisa ambil itu DNA-nya si korban, kok ada di sini gitu kan. Nggak mungkin kalau dia nggak melakukan ini. Beberapa kali saya ketemu, dan saya kepala biro laboratorium kedokteran kesehatan, itu ada 2 lab DNA dan lab biomedik. Saya selalu bilang itu di biomedik itu bisa kita periksa, selain pemeriksaan histopatologi untuk menentukan luka-luka antemortem dan postmortem, juga karena kimianya atau bakteriologinya yang bisa kita periksa. Kembali lagi tadi dokter terkait dengan tantangan ya dok ya. Kalau pasien, kalau misalkan korbannya ini anak-anak, tentu kan tantangannya akan lebih besar karena dari keluarga cenderung akan menolak ya dok ya. Betul. Nah itu apakah bagaimana dari dokter untuk menanggapinya, dan apakah ada perbedaan prosedur dok antara pemeriksaan korban anak-anak dengan korban dewasa? Sebenarnya nggak ada permintaan prosedurnya, pendekatan, dan saya kadang butuh ditemani psikolog atau psikiater untuk menenangkan keluarga ya, karena selalu saya bilang semakin cepat kita periksa semakin baik, karena keluarga pun akan menunggu dikebumikan, butuh waktu. Biasanya kan kalau muslim, masyarakat kita terbesar muslim kan nunggu waktu, misalnya meninggal pagi kalau bisa sebelum duhur, kalau siang sebelum maghrib, mungkin kalau malam sebelum duhur lah. Itu kan makanya segera kita periksa. Selain berburu waktu kematian, juga berburu waktu dikebumikan, karena mereka merasa kasihan udah meninggal tidak wajar kok dibiarkan lama, menunggu apa ini gitu. Tapi kalau korban bencana ya butuh waktu. Kadang mereka juga minta, kok lama, kok hasilnya lama, karena apa tadi, korban kebakaran yang terakhir di Glodok atau yang di Bekasi butuh pemeriksaan DNA untuk identifikasi gitu. Dan dokter forensiknya udah jelas ini murni karena luka bakar meninggalnya, tapi siapa dia harus kita periksa DNA-nya kan, itu butuh waktu paling tidak selama 1 minggu. Baik dokter, terkait dengan kematian ya dok ya, itu kan merupakan suatu stigma yang menimbulkan ketakutan nih dok bagi masyarakat awam ya. Untuk dokter sendiri secara pribadi bagaimana dokter bisa menghadapi itu sebagai dokter forensik dok? Ya, saya dari awal
tujuannya untuk keadilan, dan saya menolak orang-orang yang ya meninggal tidak wajar dan ikut empati dan harus ketemu pelakunya gitu kan. Kok seenaknya itu menghilangkan nyawa orang tapi tidak terbukti, apalagi ditangkap. Dan kalau seperti itu kan terungkap jelas karena saya bisa meyakinkan penyidik, saya bisa menjelaskan di peradilan, pelaku dihukum seberat-beratnya, itu ya sudah suatu reward bagi saya. Dan sehingga saya tetap harus bekerja dengan sehat ya mentalnya, karena kadang kita ketemu keluarga yang sangat bersedih gitu kan, kita maklumi itu. Tapi saya yakin selama saya dan tim teman-teman dokter forensik lain bekerja sesuai prosedur, sesuai apa adanya, tidak ada niat apapun selain menolong dan berbuat keadilan, pasti Tuhan kasih kemudahan dan memberikan clue-cluenya. Kadang kok nggak ketemu ya, ini kenapa meninggalnya? Dari luar bersih, dari dalam pun bersih. Ya biasanya kita istirahat dulu sambil berdoa, kita ulangi lagi. Ternyata bayi itu ternyata pernah dengar tusukan bidadari, ternyata meninggalnya di langit-langit atas tuh, ketusuk ke atas, ditusuk pakai jari ibunya. Kan bayi itu kan lunak banget ya. Betul. Ditusuk diem kan tidak bernafas dia. Setelah kita otopsi kan nggak kelihatan, ternyata perawat pembunuhnya, ibunya tahu. Ditutup di atas kan tidak bernafas dia, dan ternyata ini anak yang tidak diinginkan. Lah itu seperti itu. Kecil orang-orang bilang otopsi sebentar bayi, tapi pernah saya berjam-jam sampai saya bingung ini kenapa meninggalnya. Tanda-tanda asfiksia ya ada, tapi kan caranya dia mengalami asfiksia bagaimana, lah itu yang pelan-pelan kita periksa lagi, dan Tuhan kasih kemudahan seperti itu. Berarti rasa-rasa empati dan rasa punya tanggung jawab itu ya dok, lebih mengalahkan rasa-rasa takut dan lain-lain dok ya. Karena kita untuk tujuannya menolong sesama. Betul. Nah, terkait untuk saat ini dok, kan sudah bermunculan nih berbagai macam teknologi baru dalam dunia forensik ya dok ya. Kira-kira yang lagi ngehits banget nih dok, apa sih yang sangat membantu dalam prosedur forensik? Dulu tuh kita punya postmortem CT scan, jadi kita scan jenazah itu, jadi jelas luka itu tembus kemana itu kan, atau dari luar nggak tampak, di dalam ternyata ada patahan pisau aja. Sekarang nggak ada lagi itu. Kalau di dunia kedokteran forensik di luar negeri udah jalan tuh. Terakhir tahun lalu saya ke forensik di DC sama ke Atlanta, itu seluruh jenazah masuk meninggal tidak wajar ya di CT scan. Di CT scan semua, dokter forensiknya tinggal bekerja dan mematchkan atau mencari temuan dari CT scan dengan jenazah itu benar nggak, sesuai nggak gitu. Itu sangat membantu juga. Apalagi luka tembak ya, kadang nggak kelihatan toh luka tembak masuk berapa, kok keluar jadi banyak. Orang mikirnya ditembakin gitu, padahal luka tembak satu bisa keluarnya 3 atau 4 gitu kan. Nah itu kita bisa buktikan dari postmortem CT scan. Tapi dokter forensik Indonesia jago-jago, bisa tetap kita buktikan dengan otopsi tadi. Berarti prinsipnya seperti rekonstruksi 3D gitu ya dok ya? Betul. Oke, ternyata banyak juga ya dok ya tantangan menjadi dokter forensik dan apa yang harus dihadapi, terutama dengan norma sosial kita di Indonesia, dimana mungkin keluarga pasien akan berpikir ingin menjaga tubuh pasien sebaik-baiknya gitu ya dok ya. Tapi untuk kemajuan teknologi saat ini sudah cukup membantu ya dok ya. Jadi dalam perkembangannya ilmu forensik juga bisa menjembatani ilmu kesehatan dengan kepentingan peradilan dengan lebih baik lagi. Mungkin setelah ini bisa kita lanjut ya dok ya ke segmen selanjutnya. Untuk pemirsa Dokterku Elsinta TV bersama Ngopi Rosari, kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini dengan dokterku Elsinta TV bersama Ngopi Rosari dengan Dokter Hastri. Baik, kita lanjutkan ya dok. Yeah. Nah, memasuki segmen terakhir ini dokter, kita coba bahas terkait contoh kasus dokter. Kasus ya. Adakah contoh kasus terkenal yang mungkin ingin dokter bahas atau contoh kasus yang dimana hasil otopsinya ini merubah alur dari penyidikannya itu atau persidangannya itu? Kalau kasus banyak, jadi kasus Subang mungkin terkenal ya. Kasus yang mengubah prosedur, mungkin waktu saya awal tahun ini dipanggil di Wonogiri, jadi ini jelas kasusnya susah, tapi karena saya yakin memang di tubuh korban ada tanda-tanda racun walaupun sudah 1 tahun, sehingga si pelaku tidak bisa mengelak. Karena dari pembelanya, ini waktu di peradilan, di sistem peradilannya, di pengadilan, pembelanya itu tidak yakin meninggalnya karena diracun. Padahal memang jenazah yang ditemukan itu karena diracun semua, berdasarkan hasil dari WhatsApp kepada para korban. Jadi si pelaku ini menjerat korban supaya datang, terus diambil mobilnya, tapi dikasih minuman, terus diracun, terus dibiarkan meninggal. Lah, terungkapnya itu ada salah satu keluarga korban mencari bapaknya hilang sama mobilnya, akhirnya dapatlah, terakhir ketemu sama si pelaku. Lah ternyata setelah dibuka WhatsApp-nya, dia melakukan kejahatan pembunuhan ini sampai 4 orang. Berdasarkan pengakuan si pelaku, kita akhirnya cari jenazah di mana aja. Ada 3 itu yang sudah kerangka, tapi ada juga yang masih bagus. Terus kita periksa, delalah saya bisa yakinkan hakim ya yang mulia kalau ini memang karena keracunan, kemerahan atau terbakar dari saluran pencernaan dari atas sampai bawah. Itu kan ada tanda toksikologi ya, meminum sesuatu sehingga terbakar, itu masih ada sisanya. Itulah saya bilang Tuhan kasih kemudahan kalau kita teliti. Dan saya bisa yakinkan walaupun memang pemeriksaan racunnya negatif, tapi saya bisa yakinkan organ tubuhnya itu karena diracun. Nah itu di pengadilan berusaha tidak ketemu ya. Kalau tidak ketemu sebab kematian kan si pelaku bisa bebas gitu, karena kan nggak ada saksi, hanya dasarnya si WhatsApp itu. Kan hanya 1 alat bukti. Kalau di KUHP kan harus 2 alat bukti. Nah visum saya ini sangat membantu sama keterangan ahli saya. Dan kasus Subang jelas kan, dan memang saya dari awal sudah yakin dan sudah tahu setelah pemeriksaan kedua, ekshumasi dan pemeriksaan DNA, dan kita rekonstruksi, kita gelar sampai di Mabes Polri, di Polda Jabar, dan akhirnya terungkap juga sih. Walaupun memang sampai 2 tahun ya, tapi alhamdulillah terungkap. Untuk yang kasus Wonogiri tadi dok, berarti kesulitannya itu karena tidak ditemukan racunnya dok? Iya, berarti hanya ditemukan bekasnya. Bekas pemeriksaan tubuh jenazah itu. Dan itu pun pelaku terus menolak terus. Untungnya di handphonenya itu temukan. Jadi kalau saya tidak bisa membuktikan itu pembunuhannya itu dia bisa cari korbannya itu beda-beda kota. Dan sudah statement ya teman-teman polisi kalau ini melakukan pembunuhan berencana gitulah. Ternyata memang kita temukan berdasarkan WA dia. Itu aja. Tapi kan kita harus tambah 1 alat bukti lagi supaya jelas di pengadilan. Berarti racunnya pada saat itu tidak ditemukan ya dok, yang menggunakan apa? Karena sudah 1 tahun lebih dan yang meninggal pun, yang kehilangan itu pun juga sudah 1 bulan. Kita ambil dari sampel, dia diminumkan di air putih ya, apotas, air putihnya masih ada tuh. Kita ambil semua kan karena cepat larut ya jenis apotas itu, sehingga ya negatif, nggak temu. Tuh. Tapi kalau dari gambaran bekasnya dokter, apakah bisa ditentukan dok jenis racunnya? Ya bisa, saya yakin karena tubuhnya yang satu utuh, tulang belulang ya, kepalanya, tangan, badan, sampai kaki utuh.
dan kita lihat semua tidak ada tanda kerusakan, berarti dia tidak mengalami kekerasan sampai tulang yang menyebabkan kematian. Misalnya di kepala dipukul atau terbentur atau dibenturkan, itu bersih. Lah, ternyata masih ada jaringan lunak di leher sampai di dada sampai ke daerah perut, itu warnanya masih memerah. Nah, itu ternyata kita periksa di histopatologi pun itu karena kerusakan cairan, tapi tidak bisa ditentukan jenis racunnya. Nah, itu kan sesuai. Kenapa di situ memerah parah dari saluran pencernaan bagian atas kalau tidak diminumkan sesuatu? Betul. Dan saya bisa meyakinkan yang mulia kalau dia murni karena keracunan meninggalnya, dan sesuai dengan WA dia kalau ngundang para korban, terus minum dulu, nanti ngobrol, pinjem mobilnya gitu. Ternyata itu modus, dia cuman ngambilin mobil-mobilnya itu aja. Kalau yang di kasus Subang itu bagaimana, dokter? Kasus Subang itu saya datang untuk ekshumasi, memang saya untuk meyakinkan lagi waktu kematian biar jelas alibinya kan, sesuai nggak dengan pelaku yang keluar dari rumah jam berapa, ketemu istri mudanya jam berapa, terus datang lagi ke mana, ke TKP jam berapa gitu. Itu bisa kita pastikan, dan saya cari bekas cakaran di kuku-kuku si korban, dan saya ambilin, saya guntingin kuku-kukunya, karena malamnya itu saya periksa yang diduga pelaku itu dari saudaranya. Ternyata dia ada bekas cakaran di situ. Kita cocokkan, ternyata sesuai dengan panjangnya kuku dari si korban. Berarti masih bisa ya, Dok, setelah dikubur kemudian diekshumasi kembali masih bisa kita dapatkan bisa, tergantung permintaan penyidik. Karena supaya semakin jelas toh. Walaupun memang sulit karena udah 40 hari udah ada pemusikan lanjut. Tapi kita usaha, dan saya selalu yakin dikasih kemudahan gitu, daripada kita nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, walaupun hasil otopsi pertama mungkin sudah ada, tapi menurut saya ini kok kurang ini, oke kita ekshumasi aja penyidik gitu. Selain kuku-kuku tadi ada temuan lain, Dok? Ya, luka di tubuhnya, kan saya bilang tajam tumpul lah karena kekerasan, dan bentuk cipratan darahnya dari korban di mana, di ruangan tempat ditemukan. Sama kita ambil lagi, mungkin ada DNA pelaku di tubuh korban. Baik, menarik sekali ya, dokter. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang sudah dokter tangani dalam pengalaman dokter sebagai dokter forensik ya. Untuk menutup segmen ini, dokter, kira-kira adakah pesan yang ingin dokter sampaikan untuk pemirsa kami di rumah terkait dengan bagaimana masyarakat awam ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya otopsi ini dalam penegakan keadilan gitu, Dok? Ya, pertama untuk masyarakat, kalau ada mungkin diduga tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia sampai meninggal, ditunggu aja sampai teman-teman penyidik datang, karena kita punya tim olah TKP. Karena teman-teman penyidik olah TKP ini yang bisa mengumpulkan dan melihat situasi TKP, karena olah TKP yang baik dan benar itu 70% bisa terungkap kasusnya, karena disitulah petunjuk-petunjuk awal dari kejadian itu. Dan setelah itu masyarakat juga bisa lapor ke Babin, ke Polsek kalau memang ada kejadian, dan segeralah minta kepada dokter forensik ya lewat penyidik kalau untuk dilakukan otopsi. Kalau memang jauh dan ternyata kenal baik sama dokter forensiknya, ya dihubungin dokter forensiknya sih, saya bilang nggak masalah gitu. Mungkin masyarakat kadang kan susah juga untuk kontak mungkin teman-teman ke penyidik, tapi saya yakin Babin pasti menolong di kampungnya atau di wilayahnya.
Baik, oke. Jadi otopsi ini nggak hanya berfungsi untuk menentukan penyebab kematian ya dokter ya, berarti juga bisa untuk mengungkapkan fakta-fakta yang seringkali tersembunyi di balik kematian orang tersebut. Ditambah lagi sudah disediakan, sudah dikembangkan teknik-teknik ilmiah terbaru ya dok ya, untuk membantu. Kemudian juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri juga penting dalam kontribusinya dalam kepentingan penyelidikan itu sendiri. Nah, mungkin untuk episode kali ini sudah cukup untuk kita laksanakan. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan episode Dokterku bekerja sama dengan podcast Ngopi Rosari hari ini. Kami berharap informasi yang diberikan oleh Dr. Hastri bisa berguna bagi masyarakat sekalian, terutama terkait dengan otopsi dan peran masyarakatnya. Nah, kami juga menyarankan untuk jangan ragu kalau misalkan mau menyebarkan informasi ini ke rekan atau ke keluarga. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Elsinta TV dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk berbagi ilmu yang bermanfaat ke yang lainnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi, salam forensikas.